Guo Shun dan beberapa anggota tim impulsif lainnya segera bergegas maju dan mengepung Eltian. Apa yang kalian lakukan? Berkelahi? Kalau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala kapten kita, akan kuhajar kalian semua sampai babak belur. Melihat kejadian ini, para anggota kelas klinik 7 menjadi marah dan bergegas maju untuk mendukung kapten mereka. Sehingga menimbulkan ketegangan dengan para anggota kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu. Saat itu, Lutian, yang sudah selesai pamer dan memprovokasi, kembali berbicara apa yang kau lakukan? Kita di sini untuk bermain, bukan untuk berkelahi. Kalau kau punya kemampuan dan keterampilan, tunjukkan di lapangan. Terlalu kasar untuk memulai perkelahian terus-menerus. Perkataan Lutian, yang tampaknya merupakan teguran kepada para pemainnya, sebenarnya merupakan kritik terselubung, yang mengejek 3 kelas pengobatan Tiongkok dan Barat yang terintegrasi karena kurang memiliki keterampilan dan sportivitas. Dia bahkan tidak menganggap bahwa perilaku provokatifnya sebelum pertandingan menunjukkan bahwa karakternya juga tidak terlalu tinggi. Bagaimana mungkin orang-orang di kelas pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu tidak mengerti maksudnya? Kemarahan mereka semakin memuncak. Aku mungkin kasar, tapi ya sudahlah. Kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau akan benar-benar berpikir kau istimewa. Mereka semua muda dan bersemangat. Siapa yang bisa menahan provokasi seperti itu? Guo Shun dan yang lainnya segera bersiap untuk menghajar Eltian. Melihat ini, Liu Zuo segera memanggil beberapa rekan setimnya yang lebih tenang. Mereka kemudian memeluk Guo Shun dan yang lainnya erat-erat sambil berteriak, "Jangan gegabah. Kalau kalian benar-benar melawan, kalian akan didiskualifikasi dari pertandingan. Kita sepakat untuk berjuang sampai akhir dan memenangkan trofi juara basket tingkat mahasiswa baru." Dikelilingi oleh rekan satu timnya, Lutian telah mencapai sekitar garis tengah. Mendengar kata-kata Liu Ju, ia tertawa terbahak-bahak. Kalian semua dengar itu? Mereka benar-benar bilang ingin memenangkan kejuaraan basket tingkat mahasiswa baru. Hahaha, itu lelucon terlucu yang pernah kudengar sepanjang tahun. Sekelompok anak baru, berani menyombongkan diri memenangkan kejuaraan, mereka benar-benar tidak tahu batas kemampuan mereka sendiri. Provokasi dan ejekan yang terus-menerus tak hanya membuat marah orang-orang impulsif seperti Guo Shun, tetapi bahkan Zhao Chen yang biasanya tenang dan rasional. Ia mendengus dingin dan berkata, "Kekuatan kami memang lemah, tapi dibandingkan denganmu, kami masih sedikit lebih kuat." Lutian tertawa terbahak-bahak sampai hampir tidak bisa berdiri tegak, seolah-olah mendengar lelucon paling konyol di dunia lebih baik dari kami. Hahaha, aku beri nilai penuh untuk bualanmu itu. Zhao Chen, benar? Percayalah, hari ini, kau tidak akan mencetak angka di ring kami. Oh, Zhao Chen malah tertawa, bukannya marah. Kalau begitu, lebih baik kau berhati-hati. Berurusan dengan orang lemah sepertimu itu mudah. Kenapa kau berhati-hati? Lutian terus mengejeknya. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia melihat Zhao Chen menerkamnya seperti harimau dengan kecepatan kilat. Apa yang ingin kau lakukan? Bertarung? Lutian terkejut dan bertanya dengan tajam. Zhao Chen mencibir, berkelahi? Aku tidak serendah dan sekasar dirimu. Aku akan memberimu obatmu sendiri. Lutian terkejut saat melihat Zhao Chen berlari ke arahnya dan mengulurkan tangan untuk merebut bola basket dari tangannya. Kau pikir kau bisa mencuri bola dariku dengan kemampuanmu yang lemah? Di kehidupanmu selanjutnya. Lutian mencibir, cepat-cepat berbalik ke samping untuk melindungi bola. Dia sangat pandai menjaga bola. Di turnamen basket SMA nasional sebelumnya, hanya sedikit orang yang bisa merebut bola darinya. Jadi dia sama sekali tidak menganggap serius Zhao Chen. Namun, kecepatan Zhao Chen meningkat lebih banyak lagi saat ia melakukan gerakan melindungi bola. Suara mendesing. Lutian hanya merasakan hembusan angin melewatinya sebelum bola basket berada di tangan Zhao Chen. Pada saat yang sama, Zhao Chen melewatinya dan berlari menuju keranjang mereka. Melihat ini, Eltian tahu persis apa yang direncanakan Zhao Chen. Melupakan keterkejutannya saat Zhao Chen mencuri bola, ia segera berteriak kepada rekan-rekannya di bawah ring, "Hentikan dia! Jangan biarkan dia menembak." Dia baru saja bilang Zhao Chen tidak mungkin mencuri bola, dan dia sudah terbukti salah. Kalau Zhao Chen mencetak angka lagi, dia pasti akan ditampar keras. Para anggota tim basket kelas klinis 7 bergegas menuju Zhao Chen, mencoba menghentikannya. Pada saat ini, bukan hanya 5 pemain inti saja yang melakukan pemanasan di lapangan. Beberapa pemain pengganti juga ada di sana, menyerbu Zhao Chen dari segala arah, tampaknya menghalangi semua kemungkinan. Namun, Zhao Chen telah mengalami pembelaan gaya klaster semacam ini berkali-kali dalam pelatihan sebelumnya bersama Liu Ju dan yang lainnya, jadi dia tidak terintimidasi sama sekali. Jurus naga biru dari 4 teknik suci telah diaktifkan. Pergerakan Zhao Chen langsung menjadi lincah. Gerakannya tak terduga, membuat semua orang kebingungan, namun tidak gegabah. Dalam sekejap mata, ia menerobos pertahanan beberapa pemain kelas klinis 7 dan tiba di dekat garis lemparan bebas, mengambil posisi menembak. Jangan pernah berpikir untuk menembak. Seseorang melompat tinggi ke udara, menghalangi tembakannya. Namun,
Zhao Chen hanya berpura-pura. Ia tidak benar-benar menjatuhkan bola basketnya. Sebaliknya, ia memanfaatkan momen ketika lawan melompat, dengan cepat menggiring bola melewatinya, lalu melompat ke udara. Layup, jangan coba-coba. Dua pemain dari kelas klinis 7 melompat secara bersamaan, satu di kiri dan satu di kanan, mencoba menghentikan Zhao Chen. Namun tak lama kemudian, ekspresi wajah mereka berubah menjadi terkejut dan ngeri. 4 teknik suci, gaya burung vermilion, diaktifkan. Zhao Chen melayang di udara, melambung ke angkasa bagaikan burung berwarna merah tua yang mengembangkan sayapnya, tak terhentikan. Dua pemain dari kelas klinis 7 didorong ke samping oleh Zhao Chenman dan jatuh dengan keras ke tanah. Namun, Zhao Chen sama sekali tidak terpengaruh dan terus terbang menuju keranjang. Ledakan. Zhao Chen membanting bola basket kering. Slam dunk. Tidak seorang pun menduga akan melihat dunk pada pertandingan basket mahasiswa baru. Ini bukan pertandingan basket profesional. Dan Universitas Kedokteran Tsinghua bukan akademi olahraga, dan jarang terjadi, apalagi yang sekuat itu slam dunk yang berhasil merobohkan dua pemain sekaligus. Seluruh penonton tercengang. Benar-benar sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara mencicit dari Zhao Chen yang menggenggam ring basket dengan kedua tangannya. Sesaat kemudian, Zhao Chen melepaskan pegangannya dan mendarat dengan mudah. Sambil berbalik, dia mengangkat jari telunjuknya dan mengacungkannya ke arah Lutian dan pemain lain dari kelas klinis 7, sambil berkata dengan nada meremehkan, "Kalian ini memang noob." Kesunyian. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatap Zhao Chen dengan mata terbelalak dan mulut ternganga, tetapi tak seorang pun bersuara. Mereka semua terkejut dan syok, dan untuk sesaat mereka tidak dapat pulih. Zhao Chen membungkuk untuk mengambil bola basket dan berjalan menuju setengah lapangan timnya tempat mereka melakukan pemanasan. Sepanjang jalan, para pemain dari kelas klinis 7 hanya menatapnya kosong, dan tak satu pun dari mereka yang menghampirinya untuk menghentikannya. Entah mereka belum sadar atau terlalu takut untuk turun tangan. Tak lama kemudian, Zhao Chen menghampiri Eltian, mengembalikan bola basket kepadanya, dan berkata, "Maaf mengecewakanmu. Aku mencuri bola dari tanganmu dan memasukkannya ke dalam keranjangmu. Kuharap ini memberimu pelajaran, dan kau tidak akan bersikap sombong dan sewenang-wenang lagi di masa depan." Rasanya sakit ditampar. Wajah Lutian berubah pucat lalu merah, sangat malu dan marah. Zhao Chen mengabaikannya dan berjalan kembali ke area lapangannya sendiri di mana dia melakukan pemanasan. Baru pada saat inilah Liu Zuo dan yang lainnya tersadar dari keterkejutan mereka. Mereka bergegas ke sisi Zhao Chen, mengelilinginya bak pahlawan, dan bersorak untuknya. "Kakak ketiga, hebat sekali. Dunk-nya kuat banget. Sok mendominasi. Bikin ngeri banget anak-anak dari kelas klinis 7. Iya, iya." Melihat ekspresi tercengang di wajah orang-orang di kelas klinik 7 itu membuatku ingin tertawa. Rasanya sangat memuaskan. Mari kita lihat apakah mereka berani bersikap tegas di depan kita lagi. Sekarang mereka seharusnya tahu siapa yang sebenarnya noob, kan? Zhao Chen, kamu benar-benar hebat. Orang-orang di pinggir lapangan pun tersadar dan bersorak kegirangan. Zhao Chen luar biasa. Keren banget. Keren banget. Pantas saja dia jadi idola kelas kita. Aku tak pernah menyangka Zhao Chen punya kemampuan ini. Sebuah dunk. Dan sebuah dunk yang menjatuhkan dua orang. Bahkan di pertandingan basket profesional, ini pemandangan yang langka. Penampilan Zhao Chen begitu cemerlang dan mengesankan sehingga tak hanya para siswa kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu yang bersorak untuknya. Tetapi bahkan beberapa siswa kelas 7 kedokteran klinis pun tak kuasa menahan diri untuk bertepuk tangan. Namun, mereka terdiam setelah hanya beberapa kali berteriak di bawah tatapan marah para siswa di sekitarnya. Namun, meski dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia masih berpikir dalam hati, "Dang Zhao Chen tadi sungguh indah." Di antara kerumunan, wajah Ye Feng sangat muram. Awalnya, ketika Eltian mempermalukan semua orang di kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu dan Zhao Chen, ia cukup senang karena bisa melihat Zhao Chen mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa dalam sekejap mata, Zhao Chen akan melakukan pembalikan yang begitu mengejutkan, mengubah rasa malu dan aib menjadi rasa malu Eltian dan kelas klinis 7-nya. Sementara Zhao Chen menjadi pusat perhatian. Melihat Lin Sui menatap Zhao Chen dengan kagum dan penuh semangat, Ye Feng pun geram. Ia mengepalkan tinjunya dan mengumpat dalam hati. Lutian, aku sangat menghargaimu, tapi kau sungguh tak berguna. Kau bahkan tak sanggup menghadapi makhluk kecil ini. Kau lebih bodoh dari babi." Tidak jauh dari Ye Feng, dua orang yang tampak seperti guru juga tampak tercengang. Mereka adalah Li Bing, pelatih tim basket Universitas Kedokteran Tsinghua, dan Liu Chen, asisten pelatih. Apa aku tidak salah lihat? Anak itu baru saja melakukan dunk, dan dungnya kuat sekali sampai menjatuhkan dua lawan. Liu Chen menggosok matanya keras-keras, berkata tak percaya, "Aku tidak menyangka. Dia terlihat kurus kering, tapi fisik, kekuatan, dan kemampuan melompatnya luar biasa. Tidak hanya itu,
Kecepatan dan waktu reaksinya juga sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dengan mudah merebut bola dari Eltian dan menerobos garis pertahanan kelas klinis 7. Li Bing menatap Zhao Chen, matanya berbinar penuh gairah. Dia datang ke sini hari ini dengan niat untuk mencari tahu apakah Lutian dan yang lainnya layak direkrut ke tim sekolah. Tanpa diduga, dia menemukan bakat yang bahkan lebih hebat daripada Lutian dan yang lainnya. Liu Chen, siapa nama anak ini? Kenapa aku tidak punya informasi apapun tentangnya? Tanya Li Bing sambil menoleh. Liu Chen menjawab dengan wajah getir, dia tidak pernah berpartisipasi dalam turnamen bola basket SMA nasional. Jadi saya tidak punya informasi apapun tentangnya di sini. Kalau tidak punya, pergilah selidiki. Kalau kita tidak datang menonton pertandingan hari ini, kita pasti kehilangan kesempatan bagus ini. Li Bing menggelengkan kepala, merasa tidak puas dengan hasil kerja Liu Chen sekaligus lega karena Liu Chen datang untuk menyelidiki langsung hari ini. Di lapangan, Lutian dan siswa lain dari kelas klinis 7 juga telah pulih dari keterkejutan mereka. Wajah mereka sangat jelek, dan semakin keras sorak-sorai di sekitar mereka, semakin menyakitkan rasanya seperti mereka sedang ditampar di wajah. Lutian menarik napas dalam-dalam, memanggil semua anggota tim, dan memberi instruksi yang tadi tidak ada apa-apanya. Dia melancarkan serangan kejutan saat kita lengah. Selama kita berkonsentrasi, kita pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Semua orang mengangguk serempak, mempercayai pernyataan ini yang jelas-jelas mengandung nada menghibur diri. Benar, kita terlalu ceroboh tadi. Selama kita serius, anak itu tidak akan bisa menembus pertahanan kita. Biarkan mereka merasa puas diri sebentar. Lalu begitu pertandingan dimulai, kita akan menghajar mereka sampai mereka menangis memanggil orang tua mereka. Semua orang langsung bicara, tetapi dua orang yang baru saja dihempaskan Zhao Chen tetap diam. Mereka ketakutan oleh serangan dahsyat Zhao Chen. Sanning, mulai sekarang kau akan melindungi Zhao Chen. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkannya mencetak gol. Lutian memberikan instruksi taktis. Sanning adalah pembela terkuat di kelas klinis 7, dan yang selalu membanggakan diri karena membuat lawan-lawannya menangisi ibu mereka. Namun setelah mendengar rencana Eltian, ia kehilangan ketajaman dan semangat juangnya, dan dengan ragu bertanya, hanya aku sendiri? Meskipun ia secara lisan meremehkan Zhao Chen, Sanning tetap sangat menghargai Zhao Chen di dalam hatinya. Ia merasa bahwa ia sendiri tidak dapat melawan Zhao Chen. Lutian memelototinya, kata-kata anak itu sungguh mengecewakan. Benar saja, semangat juang yang baru saja pulih dari kelas klinis 7 langsung merosot lagi. Biarkan Zheng Ping pergi bersamamu. Setelah menyelesaikan pengaturan taktis, Eltian memulai pidato peningkatan moral pra-pertempuran. Dengar, kita benar-benar harus memenangkan pertandingan ini. Ini bukan hanya tentang reputasi kelas klinik 7 kita, ini tentang harga diri semua orang. Lagi pula, kau lihat, pelatih tim sekolah juga ada di sini. Kalau kita tidak bermain bagus di pertandingan ini, bagaimana kita bisa menarik perhatian pelatih? Bagaimana kita bisa masuk tim sekolah? Para siswa di kelas klinik 7 mengangguk serempak. Semangat mereka yang rendah akhirnya sedikit demi sedikit membaik. Akan tetapi, baik Eltian maupun anggota tim lainnya tidak menyadari bahwa sikap mereka terhadap kelas pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat yang terpadu telah berubah diam-diam. Sebelumnya, mereka membanggakan diri akan mengalahkan kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu dengan selisih 70 poin. Tapi sekarang, mereka hanya memikirkan kemenangan. Ini menunjukkan bahwa langkah Zhao Chen barusan telah memberikan pukulan telak dan sangat merusak kepercayaan diri mereka. Seperti yang dikatakan seni perang, strategi terbaik adalah memenangkan hati dan pikiran. Langkah Zhao Chen memang sejalan dengan strategi militer. Tak lama kemudian, pemanasan berakhir, dan dengan peluit wasit, kompetisi resmi dimulai. Saat peluit dibunyikan, wasit melemparkan bola tinggi ke udara, dan Liu Ju dan Lutian melompat secara bersamaan untuk memperebutkannya. Lutian cukup percaya diri terhadap bola, karena dia selalu sangat kuat dalam melompat, terutama karena lawannya adalah Liu Zuo, yang sama sekali tidak dianggap serius olehnya. Jika Zhao Chen berebut bola, dia mungkin akan menjadi ancaman bagiku, tapi tak mungkin ada orang lain yang bisa merebut bola dariku. Lutian mencibir berulang kali. Menurutnya, kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu telah membuat kesalahan besar dengan tidak membiarkan Zhao Chen datang untuk memperebutkan bola. Kalau aku dapat bola ini, aku langsung melancarkan serangan cepat. Asal kita bisa mencetak gol pertama, itu pasti akan meningkatkan moral kita dan sangat merugikan kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu. Fantasi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Tepat ketika tangan Lutian hendak menyentuh bola basket, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari samping dan menampar bola basket terlebih dahulu. Itu Liu Ju. Bagaimana ini mungkin? Lutian membelalakan matanya, tidak percaya apa yang dilihatnya. Liu Ju melompat lebih tinggi darinya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Tanpa disadarinya, Liu Ju telah berlatih teknik 4 orang suci bersama Zhao Chen selama ini, dan kemampuan fisiknya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, termasuk kemampuan melompatnya. Dulu,
Liu Ju mungkin tak mampu menandingi Eltian, tetapi sekarang ia mampu mengalahkannya. Liu Ju menampar bola basket ke arah Guo Shun. Setelah menerima bola, Guo Shun langsung menyerbu ke depan, tetapi para siswa dari kelas klinik 7 dengan cepat kembali bertahan, dan seseorang segera bergegas untuk mencoba mengambil bola dari tangan Guo Shun. Zhao Chen! Teriak Guo Shun dan langsung mengoper bola ke Zhao Chen. Taktik tim gabungan pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat sederhana. Setelah menerima bola, mereka akan mencari Zhao Chen, yang kemudian akan memutuskan apakah akan menembak dirinya sendiri atau membantu rekan setimnya. Dalam taktik ini, Zhao Chen diberi banyak kekuasaan dan kebebasan. Namun, tanggung jawab yang dipikulnya dan tenaga fisik yang dibutuhkan juga signifikan. Namun bagi Zhao Chen, kedua hal ini sama sekali bukan masalah. Ketabahan mental dan kemampuan fisiknya telah lama terasah ke tingkat yang tidak normal. Zhao Chen mendapatkan bola, dan Sanning serta Zheng Ping segera menyerbu, menghalangi jalannya dan mencegahnya menerobos ke keranjang. Performa Zhao Chen baru-baru ini telah membuat para siswa kelas klinis 7 menyadari betapa dahsyatnya kekuatannya di bawah ring. Menjaganya tetap di luar garis 3 poin adalah pilihan terbaik. Namun, apakah ini benar-benar pilihan terbaik? Zhao Chen segera menunjukkan kepada mereka melalui tindakannya bahwa ini sama sekali tidak ada gunanya. Lompat dan tembak. Bola basket itu membentuk lengkungan indah di udara dan meluncur melewati jaring. 3 angka. Sebuah tembakan 3 angka yang sangat akurat dan sempurna. Cantik. Dari pinggir lapangan, Li Bing mendesah kagum. Dia bisa dang dari jarak dekat, menembak 3 angka dari jarak jauh, dan bermain di dalam maupun di luar. Anak ini benar-benar serba bisa. Sanning dan Zheng Ping saling berpandangan, merasa sangat frustrasi, dan segera menjelaskan kepada Eltian. Kapten, kami benar-benar tidak menyangka anak ini bisa melakukan tembakan 3 angka. Ya, kami pikir dia akan melaju ke keranjang, jadi kami semua siap untuk bertahan darinya. Lu Tian melambaikan tangannya, wajahnya muram, dan berkata, baiklah, tidak perlu bicara lagi. Membiarkan mereka mencetak gol duluan saja, kan? Baiklah, kita akan menyusul. Setelah selesai bertugas, Lu Tian memimpin para mahasiswa dari kelas klinik 7 menuju separuh lapangan yang merupakan bagian dari kelas 3 pengobatan tradisional Cina dan Barat terpadu. Awalnya mereka mengira bisa dengan mudah menembus pertahanan kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Pertahanan kelas itu luar biasa kuat dan tak tertembus. Mereka mencoba beberapa manuver taktis, tetapi tak satu pun berhasil menembusnya. Garis pertahanan gabungan tim pengobatan Tiongkok dan Barat bagaikan tanggul pengendali banjir. Tidak peduli seberapa derasnya banjir, tanggul itu tetap kokoh. Para siswa di kelas klinik 7 terkejut sekali lagi. Tanpa mereka sadari, kelompok mahasiswa di kelas pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu telah mengembangkan kemampuan bertahan yang tangguh selama penyiksaan tidak manusiawi yang dilakukan Zhao Chen Fei. Bola kembali ke tangan Eltian. Dengan waktu tembakan 24 detik yang hampir habis, Eltian menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk mencoba tembakan 3 angka. Namun, saat itu, ia mendengar rekan-rekan setimnya berteriak, awas! Begitu muncul, ia bagaikan seekor harimau yang turun dari gunung untuk memburu, menerjang ke arahnya secepat kilat. Itu Zhao Chen. Pupil mata Lu Tian mengecil. Mau rebut bola lagi dariku? Bermimpilah. Tanpa ragu, dia melompat dan melancarkan aksinya. Zhao Chen juga melompat pada saat yang sama. Ledakan. Dengan suara keras, bola basket itu ditepis oleh Zhao Chen. Betapa indahnya blok itu. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, Zhao Chen mendarat dan berlari ke arah bola basket, menyambarnya, dan melancarkan serangan cepat. Meskipun anggota tim kelas klinis 7 berusaha sekuat tenaga untuk mengejar, bagaimana kecepatan mereka bisa dibandingkan dengan Zhao Chen? Mereka hanya bisa menyaksikan dengan pasrah ketika Zhao Chen dengan mudah memasukkan bola. Pada pertandingan berikutnya, Zhao Chen benar-benar mendominasi permainan. Di bawah kepemimpinannya, kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu melancarkan gelombang demi gelombang serangan, mengalahkan kelas kedokteran klinis 7. Di akhir kuartal pertama, kelas kedokteran klinis 7 hanya meraih 4 poin. Sementara itu, kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu meraih 30 poin yang luar biasa, mengungguli lawan mereka dengan selisih 26 poin. Dari 30 poin tersebut, 20 poin diraih oleh Zhao Chen. 10 poin sisanya juga berkat assist dan perencanaannya. Wajar untuk mengatakan bahwa pada kuartal pertama permainan, kelas 7 kedokteran klinis benar-benar dihancurkan oleh Zhao Chenyi. Selama istirahat, orang-orang dari kelas klinik 7 berkumpul di pinggir lapangan, murung dan terdiam. Suasana hati mereka sangat buruk dan atmosfernya sangat muram. Wajah Lu Tian menjadi hitam legam seolah-olah telah diolesi jelaga. Tertinggal dengan selisih sebesar itu dalam satu kuartal adalah sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ini semua salah Zhao Chen. Kalau bukan karena dia, kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu ini tidak akan mampu menandingi kita. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan dipermalukan seperti ini.
Gerutu Lutian sambil menggertakkan gigi, menatap Zhao Chen dengan mata penuh kebencian. Kapten, bagaimana kalau kita kalahkan dia? Usul Sanning. Di pertandingan sebelumnya, ia dan Zheng Ping bertugas bertahan melawan Zhao Chen, tetapi mereka dihajar habis-habisan oleh Zhao Chen hingga mereka mulai meragukan nyawa mereka sendiri. Dari segi kekuatan, ia dan Zheng Ping tidak lemah, tetapi di hadapan Zhao Chen, mereka seperti balita yang sedang belajar berjalan, benar-benar rapuh. Lutian mengangguk. Meskipun dermawan mereka, Ye Feng, mengatakan akan mempermalukan Zhao Chen sebelum melukainya, merekalah yang saat ini sedang dipermalukan. Terlebih lagi, jika mereka tidak segera menyingkirkan Zhao Chen, mereka akan semakin dipermalukan. Lutian memberi instruksi. Sanning, setelah kompetisi dimulai, pergi dan kalahkan anak ini. Oh, dan ingat untuk mengincar adiknya. Meskipun dia marah, dia tidak melupakan permintaan Ye Feng. Sanning terkejut, tidak mengerti mengapa ia harus menggunakan taktik licik seperti itu, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia menyeringai jahat dan menjawab, baiklah, aku jamin aku akan mengubah anak ini menjadi Kasim. Buatlah rahasia, jadi tidak seorang pun akan tahu kalau kamu melakukannya dengan sengaja. Instruksi Lutian. Sanning mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Kapten, aku tahu apa yang aku lakukan. Kuartal kedua dimulai. Setelah mendapatkan bola, Eltian mengedipkan mata pada Sanning, yang mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan mengikutinya dari belakang. Membawa bola, Eltian langsung menuju Zhao Chen. Zhao Chen, tentu saja, menerima mangsa yang diantarkan ke depan pintunya sambil tersenyum. Memanfaatkan kesempatan itu, ia mengulurkan tangan dan mencegat bola. Eltian berpura-pura mencoba merebutnya kembali, tetapi justru mendorong Zhao Chen ke arah Sanning. Seperti yang diduga, setelah menghindari Eltian, Zhao Chen berhadapan dengan Sanning. Tanpa menyadari rencana licik lawannya, ia menggunakan tipuan untuk mencoba menggoyahkan pertahanan Sanning. Inilah kesempatan yang diinginkan Sanning. Dia berpura-pura kehilangan keseimbangan setelah dilempar Zhao Chen, jatuh ke samping sambil mengepalkan tangan kanannya dan menyerang selangkangan Zhao Chen. Serangan itu sangat cepat dan kuat. Jika mendarat, alat kelaminnya bisa terluka parah. Akan tetapi, meski cepat, reaksi Zhao Chen bahkan lebih cepat lagi. Dia melangkah ke samping 2 langkah, menghindari pukulan Sanning, lalu berlari ke keranjang untuk melakukan tembakan lompat. Meski hampir terkena di bagian vital, Zhao Chen tak mempermasalahkannya dan berasumsi serangan Sanning hanya kebetulan belaka. Lutian mengulurkan tangan dan menarik Sanning dari tanah. Sanning meludah dan bergumam, sialan, anak ini bereaksi terlalu cepat. Dia hampir benar. Tidak apa-apa, kalau sekali saja tidak cukup, kita coba 2 kali, 3 kali. Aku tidak percaya kita bisa melumpuhkannya hari ini, kata Eltian sambil menggertakkan gigi. Saat ini, dia tidak berniat bermain dengan benar. Dia hanya ingin melukai Zhao Chen. Sanning mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia segera menemukan kesempatan lain. Zhao Chen menggiring bola di bawah ring, mengecoh lawannya. Yang menjaganya dari belakang adalah Sanning. Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa melumpuhkanmu kali ini. Sanning menyeringai sinis dan mengedipkan mata kepada rekan satu timnya. Tiba-tiba, seseorang mengubah posisi mereka untuk menghalangi pandangan wasit. Saat itu juga, Sanning mengangkat kakinya dan melancarkan serangan lutut ke arah Zhao Chen dari belakang, berniat membunuhnya di organ vital dan anusnya. Serangan ini sangat kuat dan dahsyat. Jika kena, bukan saja anusnya yang rusak, tetapi buah zakarnya juga akan hancur. Zhao Chen menyadari situasi ini pada waktunya. Setelah memasuki alam pembersihan sumsum, persepsinya terhadap lingkungan sekitarnya meningkat pesat. Ia segera menyadari gerakan halus Sanning di belakangnya. Jadi, kalau nggak bisa menang, kamu malah pakai taktik licik kayak gitu? Sayang banget kamu salah pilih lawan. Zhao Chen mencibir dalam hati, lalu membanting kakinya dan menutup pintu tepat sebelum serangan lutut Sanning terjadi. Ledakan. Lutut Sanning menghantam kaki Zhao Chen dengan keras. Senyum sinis di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi kesakitan yang amat sangat. Kaki Zhao Chen sekeras baja. Ia bahkan mendengar suara retakan dari tempurung lututnya. Sanning jatuh ke tanah, memegangi lututnya dan berteriak kesakitan. Kejadian tak terduga ini membuat semua orang tercengang. Ada apa? Bukankah seharusnya Zhao Chen yang berteriak? Kenapa Sanning yang berteriak? Lutian benar-benar bingung. Wasit menghentikan sementara pertandingan, melangkah maju, dan bertanya, ada apa? Lututku terluka, tulangnya mungkin patah, jawab Sanning sambil menangis terseduh-seduh. Wasit memeriksanya dan mendapati lututnya memang cacat. Ia segera berkata kepada Eltian, Anda harus segera mengirim seseorang untuk membawanya ke rumah sakit. 2 mahasiswa kedokteran klinis kelas 7, yang sedang menonton dari pinggir lapangan, segera bergegas menghampiri. Satu menggendong Sanning di punggungnya, dan yang lainnya menopangnya dari belakang. Memanfaatkan kesempatan untuk membantu, Eltian berbisik, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kau yang terluka?
Ototnya terlalu keras, jawab Saning dengan wajah sedih. Lututku menghantamnya seperti menghantam pelat baja, dan langsung hancur. Saning segera diusir. Wajah Lu Tian sangat muram. Ia ingin menipu seseorang, tetapi alih-alih berhasil, ia malah melukai rakyatnya sendiri. Ini sungguh membuat frustrasi. Namun, ia tidak menyerah pada rencananya untuk melumpuhkan Zhao Chen. Menurutnya, cedera Saning hanyalah kecelakaan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tian mengumpulkan kedua rekan setimnya di depannya dan berkata dengan nada mengancam. Zheng Ping, Cheng Wei, kalian berdua pergi. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan, atau di mana kalian melukainya. Lumpuhkan saja dia dan keluarkan dia dari lapangan. Zheng Ping dan Cheng Wei bertukar pandang dan mengangguk setuju. Dimengerti. Pertandingan telah dilanjutkan. Begitu Zhao Chengang mendapat bola, ia langsung dihadang oleh Zheng Ping dan Cheng Wei. Kali ini, keduanya bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niat mereka. Langsung melakukan pelanggaran, jelas-jelas bertujuan membunuh Zhao Chen. Salah satu dari mereka mengangkat kakinya dan menginjak keras pergelangan kaki Zhao Chen. Yang lainnya mengangkat sikunya dan menyerang tulang rusuk Zhao Chen. Alih-alih menghindar, Zhao Chen malah mempercepat lajunya dan menuju ke arah keduanya. Dalam sekejap, kaki Zheng Ping menghantam pergelangan kaki Zhao Chen. Serangan siku Cheng Wei juga mengenai tulang rusuk Zhao Chen. Wasit melihat semua ini dengan jelas dan segera meniup peluitnya. Lu Tian menyeringai dan mencibir. Nak, aku tidak percaya kamu tidak akan lumpuh kali ini. Detik berikutnya, senyumnya membeku. Zhao Chen berdiri tanpa cedera. Sementara Zheng Ping dan Cheng Wei, yang satu menjerit dan jatuh ke tanah, yang lain mengerang dan mencengkeram tangannya. Zheng Ping tidak hanya gagal melukai Zhao Chen, tetapi juga mengalami dislokasi pergelangan kaki dan cedera ligamen. Cheng Wei mengalami nasib serupa, hanya saja cederanya terjadi di pergelangan tangannya. Tak hanya melakukan pelanggaran, mereka juga melukai diri sendiri, mengikuti jejak Saning, dan dikirim ke rumah sakit dalam keadaan mengenaskan. Lu Tian menatap Zhao Chen dengan mata terbelalak, matanya dipenuhi teror. 2 kali berturut-turut, ketiga pria itu mencoba melumpuhkan Zhao Chen, tetapi akhirnya mereka sendiri yang terbunuh. Hal ini akhirnya membuat Tian menyadari bahwa ini bukanlah suatu kebetulan. Zhao Chen adalah monster, dan mereka tidak bisa melumpuhkannya dengan tipu daya kecil mereka. Saat itu, Zhao Chen menoleh dan meliriknya. Pandangan itu membuat bulu kuduknya berdiri dan dipenuhi rasa takut yang amat besar. Segera setelah itu, Tian melakukan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Dia mengangkat tangannya dan menampar dirinya sendiri dengan keras, tamparan demi tamparan. Hanya dalam hitungan detik, wajah Tian berlumuran darah karena ditampar begitu keras, bengkak seperti kepala babi. Lalu, seolah terbangun dari mimpi, ia berteriak kesakitan, "Ah sakit! Siapa yang memukulku? Pasti Zhao Chen. Wasit, Zhao Chen memukulku. Hukum dia sekarang juga." Lu Tian tidak menyadari bahwa semua orang memandangnya seperti dia seorang idiot. Kau pikir kita semua buta? Kau jelas-jelas menampar dirimu sendiri. Tapi kau malah bilang Zhao Chen yang memukulmu. Tolong, bukan begitu caramu melakukan taktik melukai diri sendiri. Apa kau sudah gila? Bahkan para pemain dari kelas klinis 7 tidak tahan dengan perilaku Tian. Dan mereka semua berkumpul, mencoba membujuknya. Kapten L, berhenti main-main. Apa kau tidak malu? Ya, saudara Tian, penafsiranmu sangat jelas. Semua orang tidak buta. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayainya? Kapten L, kau benar-benar habis-habisan, menampar wajahmu sendiri sampai bengkak dan berdarah. Tapi aktingmu benar-benar buruk, upayamu untuk berpura-pura kecelakaan terlalu kentara. Kata-kata para pemain itu membingungkan. Tian, apa yang kau bicarakan? Aku, menjebak seseorang? Aku, berpura-pura kecelakaan? Aku, menampar diriku sendiri sampai wajahku bengkak dan berdarah? Apa kau bercanda? Aku tidak gila. Kenapa aku harus melakukan hal bodoh dan melukai diri sendiri seperti itu? Jelas-jelas kurang ajar itu yang memukuliku seperti ini. Apa kalian semua buta? Apakah kita buta? Kita bisa melihat dengan sangat jelas. Para pemain dari kelas klinis 7 saling memandang dengan bingung. Tanpa mereka sadari, Tian ternyata benar. Ia memang pernah dipukuli seperti itu oleh Zhao Chen. Namun, Zhao Chen tidak melakukannya sendiri. Ia malah menggunakan jimat pengendali pikiran agar Tian menamparnya. Apakah Kapten Lu menampar dirinya sendiri terlalu keras dan merusak otaknya? Bisik seorang pemain. Perkataannya langsung disetujui semua orang. Melihat Lu Tian sekarang, dia nampaknya sedang tidak stabil secara mental. Cepat, bawa Kapten L ke rumah sakit. Teriak beberapa pemain. Beberapa mahasiswa dari kelas klinik 7 segera datang dan menyeret Tian ke rumah sakit untuk memeriksa apakah benar-benar ada masalah dengan otaknya. Lelucon itu berakhir, dan kompetisi berlanjut. Di pihak kelas klinis 7, 4 dari 5 pemain utama pergi ke rumah sakit, dan pemain pengganti yang masuk tidak hanya jauh lebih rendah daripada Tian dan rekan-rekannya dalam hal kekuatan, tetapi juga sama sekali tidak memiliki semangat juang,
dan permainan segera menjadi berat sebelah. Zhao Chen dan timnya benar-benar mengalahkan lawan mereka, mendominasi mereka dari awal hingga akhir. Liu Zuo, Guo Shun, dan yang lainnya sangat menikmati pertunjukan, berani mencoba berbagai teknik unik. Mungkin karena mereka santai, mereka semua berhasil, dan disambut sorak-sorai penonton. Para pemain dari kelas klinis 7 semakin frustrasi dan menangis seiring berjalannya permainan. Akhirnya, mereka menyerah begitu saja, menyerah sepenuhnya, dan berharap pertandingan segera berakhir. Akhirnya, wasit meniup peluit akhir untuk mengakhiri pertandingan. Dalam pertandingan ini, kelas 3 kedokteran tradisional Tiongkok dan Barat terpadu mengalahkan kelas 7 kedokteran klinis dengan skor 9.722. Kami menang. Haha, permainan ini adalah permainan basket paling menyenangkan dan seru yang pernah saya mainkan. Kami mengalahkan kelas 7 kedokteran klinis dengan selisih 75 poin, memenuhi deklarasi pra-pertandingan mereka untuk memperlebar selisih menjadi lebih dari 70 poin. Para pemain dari kelas 3 program pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu saling berpelukan, merayakan kemenangan gemilang ini yang akan dicatat dalam sejarah sekolah. Para pemain dari kelas klinis 7 menundukkan kepala, wajah mereka tanpa ekspresi, dan yang mereka inginkan hanyalah pergi dari tempat ini, tempat yang telah membuat mereka kehilangan muka. Di luar lapangan, Li Bing menatap Zhao Chen, matanya penuh kekaguman. Dia punya fisik, kecepatan, dan teknik yang mumpuni. Dia tidak hanya serba bisa, tapi juga sangat kuat dalam segala hal. Terutama atribut fisiknya, dia benar-benar seperti bison. Lu Tian dan krunya mencoba berbagai taktik licik untuk mengalahkannya, tapi akhirnya mereka malah kena masalah. Aku belum pernah melihat fisik sehebat itu sebelumnya. Selain dia, pemain bernama Liu Ju itu juga sangat hebat. Saya tidak menyangka pertandingan ini akan menghasilkan dua pemain berbakat. Saya yakin di bawah bimbingan saya, mereka berdua akan mencapai hal-hal luar biasa di masa depan. Li Bing datang menonton pertandingan ini untuk menilai Lu Tian dan yang lainnya. Namun, sekarang, ia benar-benar melupakan Lu Tian dan yang lainnya. Matanya hanya tertuju pada Zhao Chen, dan sesekali melirik Liu Ju. Tepat saat Li Bing hendak menghampiri dan mengundang Zhao Chen dan Liu Ju untuk bergabung dengan tim sekolah, seseorang tiba-tiba bergegas ke lapangan dan langsung menuju ke arah Zhao Chen. Hai teman sekelas, apa kau ingat aku? Tanya pria itu sambil tersenyum lebar. Melihat ekspresi kosong Zhao Chen, ia segera menambahkan, aku guru dari akademi olahraga sebelah. Kau pernah datang ke lapangan sekolah kita untuk berlatih, berlari dan melakukan pull-up perut. Aku bahkan memanggilmu. Jadi, apa kau ingat sekarang? Mendengar ini, Zhao Chen langsung teringat itu kamu. Ya, ini saya. Melihat Zhao Chen mengingatnya, pria itu segera memperkenalkan dirinya. Nama keluarga saya MA, nama saya MA Jun, dan saya guru atletik di Institut Pendidikan Jasmani. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Zhao Chen bertanya, apa urusanmu denganku? Apa kau berniat menangkapku? Menangkapmu? MA Jun terkejut. Zhao Chen berkata, ketika aku selesai berlatih di sekolahmu, bukankah kau mengirim sekelompok orang untuk menangkapku? MA Jun segera menjelaskan, ini salah paham, semua salah paham. Aku tidak ingin menangkapmu, aku hanya ingin menahanmu dan mengajakmu bergabung dengan Departemen Atletik. Dengan kemampuan fisik dan kecepatanmu, sayang sekali kalau kau tidak berlatih atletik. Kalau kau mau datang ke sekolah kami untuk belajar atletik, aku jamin dalam beberapa tahun kau akan bisa memenangkan penghargaan di kompetisi nasional. Bahkan bukan tidak mungkin kau bisa meraih hasil bagus di kompetisi internasional. Sebelum Zhao Chen sempat berkata apa-apa, seseorang lain bergegas menghampirinya dan berteriak, Pak Tua, apa maksudmu? Kenapa kau ingin merebut seseorang dariku? Lalu, dengan senyum lebar, pria itu berkata kepada Zhao Chen, siswa, saya Liu Hong, guru basket di Sekolah Pendidikan Jasmani, dan juga pelatih kepala tim basket sekolah. Saya menyaksikan penampilanmu hari ini, dan sungguh fantastis. Orang sepertimu harus bergabung dengan program basket kami di Sekolah Pendidikan Jasmani. Saya yakin dengan latihan yang sistematis dan ilmiah, kamu pasti bisa melangkah ke panggung profesional dan menjadi bintang yang bersinar. Sialan, Lau Liu, apa maksudmu? Apa kau mencoba mencuri bakatku? Anak ini atlet lari dan lapangan yang berbakat. Bagaimana mungkin dia belajar basket? Bohong besar. Dia jelas-jelas punya bakat basket yang menjanjikan. Sayang sekali kalau dia belajar atletik denganmu. Kedua guru dari Akademi Olahraga mulai berdebat. Wajah mereka memerah karena marah. Hari ini, Liu Hong datang ke Universitas Kedokteran Sihua khusus untuk memeriksa situasi musuh. Kedua universitas sering bertemu dalam pertandingan basket antar universitas, baik di tingkat kota maupun provinsi, dan MA Jun dibawa oleh Liu Hong untuk menemaninya. Tanpa diduga, setelah melihat Zhao Chen, kedua sahabat ini benar-benar meninggalkan persahabatan mereka dan mulai bertengkar memperebutkannya. Melihat ini, Li Bing panik dan bergegas ke tempat kejadian, bergabung dalam keributan minggir. Zhao Chen dari Universitas Kedokteran Sihua, kalian tidak bisa membawanya pergi.
Melihat ketiga orang itu makin lama makin sengit berdebat dan hendak berkelahi, Zhao Chen cepat-cepat melangkah maju dan memisahkan mereka. Zhao Chencong berkata kepada Liu Hong dan Emma Jun, Guru Liu, Guru Emma, terima kasih atas penghormatan dan undangan kalian. Namun, saya hanya ingin menjadi dokter, bukan atlet, jadi saya hanya bisa meminta maaf kepada kalian. Keduanya enggan menyerah dan mencoba membujuknya, tetapi sikap Zhao Chen sangat tegas, sehingga mereka hanya bisa pergi dengan penyesalan. Namun, sebelum pergi, mereka bertukar nomor telepon dengan Zhao Chen dan berkata, jika kamu berubah pikiran di kemudian hari, hubungi kami kapan saja. Pintu Akademi Olahraga selalu terbuka untukmu. Setelah Liu Hong dan Emma Jun pergi, Li Bingzhang menghela napas lega. Akan menjadi suatu kerugian besar jika bakat yang menjanjikan seperti itu direbut oleh orang lain. Ia kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Zhao Chen, Liu Ju, saya Li Bing, pelatih tim basket sekolah. Saya ingin secara resmi mengundang kalian untuk bergabung dengan tim sekolah. Hebat! Liu Ju melompat kegirangan. Bergabung dengan tim sekolah adalah impiannya. Namun Zhao Chen menggelengkan kepala dan menolak Guru Li, terima kasih atas undangan Anda, tapi maaf, saya belum punya rencana untuk bergabung dengan tim sekolah saat ini. Li Bing tertegun, dan untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan telinganya. Menolak? Zhao Chen benar-benar menolak bergabung dengan tim sekolah? Li Bing segera mengajukan pertanyaan lain, dan setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, dia benar-benar tercengang. Bercanda? Ya? Ini tim sekolah. Coba tanya siapapun yang ikut kompetisi hari ini, bukankah semua orang sudah meminta untuk ikut? Sekarang aku mengajakmu ikut, dan kau malah menolak? Beraninya kau sombong sekali. Penolakan Zhao Chen untuk bergabung dengan tim sekolah juga setelah pertimbangan yang matang. Di satu sisi, intensitas latihan tim sekolah tidak cukup baginya dengan levelnya saat ini. Di sisi lain, bergabung dengan tim sekolah pasti akan menyita banyak waktunya, baik untuk latihan maupun pertandingan, dan ia sudah sangat sibuk, sehingga ia enggan menghabiskan waktu yang seharusnya ia habiskan untuk belajar kedokteran dan berlatih bela diri untuk bermain basket. Zhao Chen tidak akan berpartisipasi dalam turnamen bola basket mahasiswa baru ini jika bukan karena Liu Ju. Karena itu, ia hanya bisa menolak ajakan Li Bing yang antusias. Li Bing enggan menyerah dan mencoba membujuk Zhao Chen beberapa kali lagi, tetapi sia-sia, mustahil mengubah pikiran Zhao Chen. Tak berdaya, ia hanya bisa meminta nomor telepon Zhao Chen, merencanakan pendekatan memutar di hari-hari berikutnya. Ia akan perlahan-lahan menarik emosi dan akal sehat Zhao Chen, berharap dapat membujuknya untuk berubah pikiran. Setelah mengantar Li Bing pergi, Zhao Chen meninggalkan lapangan basket bersama teman-teman sekelasnya, Lin Sui, dan lainnya, bersiap mencari tempat untuk merayakan kemenangan menggembirakan ini. Sementara itu, berita hasil pertandingan dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Sementara para siswa masih terkejut, mereka berseru bahwa kuda hitam terbesar turnamen bola basket mahasiswa baru tahun ini telah muncul. Dalam waktu singkat, status dan bahaya 3 kelas pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat yang terintegrasi di mata banyak tim meroket. Terutama tim yang mungkin akan bertemu mereka selanjutnya, semuanya menganggap mereka sebagai saingan yang tangguh dan mengirim orang untuk menyelidiki kecerdasan mereka. Dalam sebuah posting di forum sekolah yang mengevaluasi kekuatan setiap tim di turnamen basket mahasiswa baru, kelas ketiga program pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu berubah dari pemain biasa menjadi tim unggulan. Setelah semalam suntuk merayakannya, Zhao Chen bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya. Ia berencana pergi ke desa Jiantai di Gunung Jiuding hari ini untuk mencari labu emas. Tiba di sana lebih awal akan memberinya lebih banyak waktu. Namun, sebelum berangkat, ia tidak lupa menggunakan mantra pelacaknya sekali lagi untuk menentukan lokasi labu tersebut. Melihat peta dan deskripsi di kertas, Zhao Chen mengangguk lokasi labu emas tidak berubah. Masih di desa Jiantai, Gunung Jiuding. Dia mengemasi barang-barangnya dan berjingkat keluar dari asrama. Hari mulai terang, dan Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan masih tertidur lelap. Zhao Chen tidak ingin membangunkan mereka. Tepat saat dia hendak menutup pintu, kucing putih itu melesat keluar asrama dan naik ke bahunya. Zhao Chen menoleh ke arah kucing putih itu, dan bertanya dengan heran, "Apa? Kamu mau ikut denganku?" Kucing putih itu mengeong 2 kali, seolah-olah benar-benar menjawab pertanyaannya. Zhao Chen berpikir sejenak. Kucing putih ini sungguh ajaib. Penyakit Yuke dan masalah Feng Shui di rumah Hi Cheng Wei terungkap berkat pengingatnya. Ia memutuskan untuk membawanya dalam perjalanannya ke desa Jiantai di Gunung Jiuding untuk mencari labu emas. Mungkin ia akan membawa beberapa keuntungan tak terduga. Maka Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, kau boleh ikut denganku. Tapi perlu kutegaskan dulu, jangan berkeliaran begitu kita sampai di sana. Tempatnya di pegunungan, dan kalau kau kabur dan menghilang, aku tidak bisa menjamin bisa menemukanmu." Kucing putih itu mengeong 2 kali lagi, seolah berkata, "Jangan khawatir, sekalipun kamu tersesat, aku tidak akan." Zhao Chen dengan lembut menutup pintu asrama, berbalik dan turun ke bawah. Saat keluar sekolah,
Ia membuka telepon genggamnya, masuk ke aplikasi pemesanan kendaraan, dan memanggil mobil. Tepat saat ia melangkah keluar gerbang sekolah, sopir taksi itu menelepon dan mengabarkan bahwa ia telah tiba di lokasi yang disepakati. Zhao Chen melihat sekeliling dan, benar saja, melihat sebuah sedan hitam terparkir di pinggir jalan. Nomor platnya sama dengan yang ia hubungi. Setelah masuk ke dalam mobil, kami tetap diam selama 2,5 jam hingga tiba di desa Jiantai di Gunung Jiuding. Terima kasih, Pak. Zhao Chen mengucapkan terima kasih kepada sopir dan keluar dari mobil bersama kucing putih itu. Pemandangan Gunung Jiuding sebenarnya cukup indah, dan ada juga kegiatan arung jeram yang sangat terkenal. Setiap musim panas, banyak orang datang ke sini untuk bermain air dan menyegarkan diri. Namun, lingkungan di desa Jiantai kurang baik. Setelah keluar dari mobil, Zhao Chen mendapati bahwa tak hanya tanah, tetapi juga udara dipenuhi lapisan debu hitam tebal, menghalangi pandangan dan membuat sulit bernapas. Tanaman yang ditanam di ladang berwarna hitam kehijauan gelap. Setelah diamati lebih dekat, tampak jelas bahwa tanaman tersebut tertutup lapisan abu hitam. Aneh, kualitas udara di pegunungan seharusnya cukup bagus, tapi kenapa kabut asapnya begitu parah di sini? Gumam Zhao Chen sambil mengerutkan kening. Dia mengeluarkan peta yang digambar menggunakan teknik pelacakan, melihat sekeliling, dan mencoba menentukan lokasi peta sehingga dia bisa menemukan labu emas. Tepat pada saat itu, kucing putih itu melompat dari bahunya dan berlari menuju lereng bukit. Jangan berlarian, cepat kembali, teriak Zhao Chen dengan tergesa-gesa. Akan tetapi, kucing putih itu tidak berhenti, melainkan menoleh dan mengeong beberapa kali, seolah menyuruhnya bergegas menyusul. Mungkinkah ia menemukan sesuatu? Jantung Zhao Chen berdebar kencang, mengingat perilaku misterius kucing putih sebelumnya, dan ia segera mengikutinya. Setelah mendaki bukit dan melintasi hutan serta parit, Zhao Chen, yang dipimpin oleh kucing putih, tiba di lereng lebih dari 10 menit kemudian. Di sini berdiri sebuah reruntuhan. Zhao Chen mendekat dan memeriksa reruntuhan, menemukan bahwa kemungkinan besar ini adalah kuil tanah yang disebutkan Wang Qing akan dihancurkan dan dibangun kembali. Namun, melihat kondisi saat ini, rekonstruksi kemungkinan besar tidak akan dilakukan di lokasi aslinya. Semua batu bata dan kayu asli dari kuil tanah telah disingkirkan. Hanya beberapa batu bata pecah dan kayu lapuk yang tersisa, yang belum dibersihkan. Setelah tiba di sana, kucing putih itu berhenti dan berjongkok di samping reruntuhan sambil mengeong. Zhao Chen mengelus kepala kucing putih itu dan bertanya dengan heran, "Mengapa kau membawaku ke sini? Apakah masih ada harta karun yang belum ditemukan?" Kucing putih itu mengeong 2 kali, tetapi Zhao Chen tidak mengerti apa artinya. Setelah memikirkannya, Zhao Chen menyadari bahwa dia tidak dapat melihat sesuatu yang salah dengan mata telanjang. Dia harus menggunakan teknik observasi Qi-nya. Hah? Begitu Zhao Chen mengaktifkan teknik observasi Qi-nya, dia benar-benar membuat penemuan. Dia melihat secercah energi di reruntuhan itu. Jadi benar-benar masih ada harta karun yang belum ditemukan di sini? Zhao Chen sangat gembira. Membawa kucing putih itu merupakan kejutan yang menyenangkan baginya. Zhao Chen tidak terburu-buru mencari harta karun tersebut, tetapi terlebih dahulu mengamati keadaan sekelilingnya. Kuil Dewa Bumi yang asli terletak agak jauh dari desa Jiantai, dan tidak ada desa atau rumah lain di dekatnya. Kuil tersebut dihancurkan dan dibangun kembali karena lokasinya yang terpencil dan transportasi yang sulit. Kuil baru tersebut rencananya akan dibangun di dalam desa. Setelah yakin tidak akan ada seorang pun yang datang, Zhao Chen berjalan memasuki reruntuhan dan mendatangi bola Qi. Saat Zhao Chen berjalan menuju Qi, dia melihat sekelilingnya. Meskipun kuil Dewa Bumi telah dihancurkan, tata letak aslinya masih dapat dikenali dari sisa-sisa yang tersisa. Lokasi gugusan Qi itu seharusnya berada di aula utama kuil. Namun, kini, tidak ada patung maupun meja dupa, hanya tumpukan kayu pecah dan puing-puing. Saat mendekat, Zhao Chen menyadari bahwa Qi tidak berasal dari pecahan kayu dan puing, melainkan dari bawah tanah. Hal ini sangat melegakannya. Zhao Chen khawatir jika energi yang dipelihara oleh persembahan dupa dan sumpah itu berasal dari batu bata atau pilar di kuil setempat, akan sangat disayangkan jika dirusak oleh seseorang yang tidak mengetahui nilainya selama proses pembongkaran. Dilihat dari jejak di tempat kejadian, meskipun dinding dan ubin kuil Dewa Bumi telah dihancurkan seluruhnya, tanahnya tetap utuh. Kalau dipikir-pikir, siapa yang mau menggali tanah hanya untuk menghancurkan sebuah bangunan? Kecuali mereka tahu ada harta karun di bawah tanah. Zhao Chen mengambil sebatang tongkat kayu, mematahkannya menjadi 2, dan menggunakan ujung tajamnya untuk menggali ke arah lokasi Qi. Untungnya, batu bata yang dulu menutupi kuil tanah telah dicungkil, hanya menyisakan permukaan lumpur. Kalau tidak, bahkan jika Zhao Chen sangat kuat, akan sulit baginya untuk menggali tanah hanya dengan tongkat kayu. Zhao Chen bekerja cepat, dan dalam waktu singkat, ia menggali lubang sedalam lebih dari 30 cm di lokasi Qi. Tiba-tiba, saat menggali lagi, tongkat itu mengendur, dan tanah di dasar lubang rontok, menampakkan sebuah lubang. Tepat saat Zhao Chen hendak memperbesar lubang untuk melihat isinya,
Sebuah bayangan gelap melesat keluar dari lubang tersebut secepat kilat, mengarah langsung ke wajah Zhao Chen. Apa-apaan? Zhao Chen secara naluriah bersandar ke belakang, menampar sosok gelap itu dengan tongkat kayu di tangannya. Dengan suara pukulan yang teredam, sosok gelap yang keluar dari lubang itu terpental oleh pukulan yang kuat dan jatuh ke tanah. Zhao Chen kemudian melihat dengan jelas bahwa apa yang keluar dari lubang itu adalah seekor ular yang panjangnya sekitar 3 meter, berwarna coklat dengan banyak bintik putih persegi. Begitu mendarat, ular itu segera mengangkat kepala segitiganya. Matanya tertuju pada Zhao Chen, lidahnya menjulur masuk dan keluar, mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan. Ular 5 langkah? Zhao Chen yang datang dari pegunungan langsung mengenali ular itu sekilas. Ular 5 langkah, yang secara ilmiah dikenal sebagai ular berhidung tajam, adalah ular berbisa tinggi yang biasanya hidup di dedaunan atau rerumputan yang gugur. Zhao Chen tidak pernah membayangkan ular berbisa seperti itu akan bersembunyi di bawah tanah kuil setempat. Terlebih lagi, dilihat dari penampilannya, ular itu kemungkinan besar tidak sedang berhibernasi di bawah tanah, karena tidak menunjukkan perilaku lesu yang biasa ditunjukkan ular di musim dingin dan sangat agresif. Ini pertama kalinya aku melihat ular 5 langkah yang begitu panjang. Aku penasaran, apa ini ada hubungannya dengan harta karun di bawah tanah? Zhao Chen mencengkeram tongkat kayu itu erat-erat, berhati-hati dan siap bertempur. Meskipun ia memiliki kekuatan tahap awal pembersihan sumsum tulang, ia tidak kebal terhadap semua racun. Jika ia digigit ular ini dan tidak segera diselamatkan, ia tetap akan mati. Setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup, ular 5 langkah itu melancarkan serangan lain, tubuhnya tiba-tiba melompat dan terbang ke arah Zhao Chen. Zhao Chen telah menunggunya. Tongkat kayu itu berubah menjadi sambaran petir, menyambar kepala segitiga ular 5 tingkat itu. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan sisik-sisik ular di kepalanya, menyebabkannya jatuh ke tanah sekali lagi. Pada saat yang sama, kucing putih yang berjaga di sisi jalan bergegas menghampiri seperti hantu. Sebelum ular yang terluka parah itu sempat pulih, ia mencakar lehernya, mencegah ular itu memutar kepalanya untuk menggigit. Dengan cakarnya yang lain, kucing itu dengan ganas mencakar titik vital ular 5 langkah itu. Cakar kucing yang tajam itu bagaikan pisau, langsung menembus sisik ular yang keras dan mengeluarkan isi perutnya. Segera setelah itu, kucing putih itu mengeong dan mendekatkan kepalanya ke tanda 7 inci yang telah digaruk, dan menggigit ular 5 langkah itu menjadi 2 dengan beberapa gigitan. Ular 5 langkah itu, dengan kepala dan ekor terpisah, menggeliat hebat beberapa kali sebelum berhenti dan tetap tak bergerak. Panggilan. Setelah dipastikan ular 5 langkah itu mati, Zhao Chen menghela napas lega. Berurusan dengan benda ini jauh lebih sulit daripada berurusan dengan manusia. Anda dapat dengan mudah ketahuan jika tidak berhati-hati. Bagus sekali, kata Zhao Chen sambil mengacak-acak kepala kucing putih itu. Kucing putih itu menyipitkan mata, menikmati belayan Zhao Chen. Setelah mengeong 2 kali, ia mengangkat cakarnya yang tajam dan membelah perut ular 5 langkah itu, menemukan kantong empedunya dengan tepat. Ia mengeluarkannya, mengambilnya dengan lembut, dan meletakkannya di depan Zhao Chen, memberi isyarat agar ia memakannya. Kucing putih itu sebelumnya membawa banyak makanan untuk Zhao Chen, tetapi kebanyakan berisi tikus dan burung pipit, yang Zhao Chen tak sanggup makan. Namun, sekarang, Zhao Chen tak ingin melewatkan empedu ular ini. Kantung empedu ular merupakan komoditas berharga, dikenal karena kemampuannya membersihkan hati, meningkatkan penglihatan, mendetoksifikasi, dan meredakan biang keringat. Dan ini adalah ular 5 langkah yang panjangnya lebih dari 3 meter. Ular 5 langkah normal biasanya memiliki panjang antara 1,2 dan 1,5 meter. Ular ini bisa dibilang raksasa di antara ular-ular lainnya. Kantung empedunya pasti jauh lebih kuat daripada ular 5 langkah pada umumnya. Mengambil empedu ular, Zhao Chen awalnya bermaksud menelannya utuh. Tetapi ketika dia mengaktifkan teknik observasi Qi, dia tiba-tiba melihat jejak Qi di dalam empedu ular. Meskipun Qi ini tidak melimpah atau kuat, kekuatannya terletak pada kemurniannya. Setelah kejutan awal, Zhao Chen segera menyadari saya tahu mengapa ular ini bersembunyi di bawah tanah. Ini pasti ada hubungannya dengan harta karun itu. Hewan memiliki indera keenam yang lebih kuat daripada manusia. Ular ini pasti merasakan energi yang terpancar dari harta karun di bawah kuil bumi. Itulah sebabnya ia meninggalkan rumput dan dedaunan lalu menggali tanah untuk hidup. Karena telah bersama bayi tersebut selama bertahun-tahun, ular 5 langkah ini tidak hanya menyerap Qi yang dipancarkan oleh bayi tersebut, tetapi juga menyerap banyak dupa dan doa yang dipanjatkan oleh para pria dan wanita saleh di kuil setempat. Itulah sebabnya ia mengolah Qi di kantong empedunya. Kalau saja kuil setempat tidak dihancurkan, dan kalau saja Zhao Chen tidak pernah ditemui, mungkin dalam beberapa tahun atau bahkan 1 dekade, ular 5 tingkat ini bahkan mungkin dapat membuka celah spiritualnya dan menjadi monster yang mirip dengan musang, yang akhirnya merebut kuil, menelan dupa dan doa, serta menyakiti orang-orang dan ternak di desa-desa sekitarnya. Saya tidak pernah menyangka akan terbebas dari bencana hari ini, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Karena empedu ular mengandung Qi, Zhao Chen tidak terburu-buru memakannya.
Ia berencana untuk kembali dan memikirkan cara untuk memaksimalkan ki di dalamnya. Maka ia membuka cincin penyimpanannya dan memasukkan empedu ular khusus ke dalamnya. Melihat empedu ular tiba-tiba menghilang dari tangan Xiao Chen, kilatan cahaya melintas di mata kecil kucing putih itu, tetapi ia tampak tidak terkejut. Setelah mengeong 2 kali, ia mengabaikan Xiao Chen, berbalik dan menerkam bangkai ular 5 tingkat itu, lalu mulai melahapnya. Xiao Chen kembali ke lubang dan dengan hati-hati memperlebarnya dengan tongkat kayu, karena khawatir ular berbisa atau binatang buas akan merangkak keluar. Untungnya, tidak satupun hal ini muncul kembali. Beberapa menit kemudian, lubang itu membesar seukuran wastafel, dan Xiao Chen dapat melihat dengan jelas pemandangan di dalamnya. Lubang itu hanya seukuran wastafel. Dilihat dari tanda di dinding gua, sepertinya lubang itu sebelumnya tidak ada. Sepertinya ular 5 langkah itu merangkak masuk dan menggalinya sendiri. Gua itu dilapisi lapisan daun kering, yang kemungkinan dibawa ular 5 langkah dari luar. Di salah satu sisi dinding tanah, terdapat lubang kecil seukuran mangkuk, yang seharusnya menjadi jalan masuk dan keluar ular 5 langkah, tetapi tidak diketahui kemana arahnya. Setelah belajar dari kesalahan sebelumnya, Xiao Chen tidak menggunakan tangannya untuk mencari harta karun itu. Siapa yang tahu bahaya apa yang mungkin tersembunyi di balik tumpukan daun layu itu? Ia hanya mengambil tongkat dan menusuk titik-titik ki. Setelah beberapa kali mencoba, daun-daun layu itu pun terbalik, memperlihatkan seuntai tasbih. Ki dilepaskan dari rangkaian tasbih ini. Xiao Chen menggunakan tongkat kayu untuk mencungkil tasbih dari lubang. Sambil memegang rosario di tangan saya mengamatinya lebih dekat. Ternyata rosario itu tidak berisi 10 atau 12 manik seperti biasanya, melainkan hanya 6. Lebih lanjut, 5 dari 6 manik ini jelas rusak atau lapuk, sementara hanya satu yang utuh, memancarkan kilau berkilau, seolah-olah telah dipegang dan dipoles selama bertahun-tahun, membentuk patina tebal yang indah. Ki berasal dari manik yang sempurna dan indah ini. Setelah memikirkannya, Xiao Chen menemukan dari mana manik-manik itu berasal. Rangkaian tasbih ini pasti terkubur di bawah tanah sebagai jimat penangkal roh jahat ketika kuil Dewa Bumi setempat pertama kali dibangun. Fakta bahwa tasbih ini digunakan di kuil untuk menangkal roh jahat menunjukkan bahwa tasbih ini awalnya merupakan alat ritual. Kemudian, tasbih ini menyerap kekuatan persembahan dupa dan doa di kuil Dewa Bumi selama bertahun-tahun, dan akhirnya mengolah ki yang luar biasa ini. Sayang sekali hanya satu tasbih yang mengolah ki. Alangkah baiknya jika 5 tasbih lainnya juga mengandung ki. Meskipun ada beberapa penyesalan, ada lebih banyak kejutan daripada kekecewaan. Tapi kenapa hanya ada 6 butir manik-manik di rosario ini? Gumam Xiao Chen dalam hati sambil memainkan manik-manik itu. Tepat saat itu, sebuah pesan otomatis muncul di lembar pesan. Baris pertama berisi nama rangkaian tasbih ini tasbih tubuh 6 indera kayu persik. Sebelumnya, ketika Xiao Chen melihat labu 5 elemen di rumah Wang Qing, lembar informasi tersebut secara otomatis menampilkan pengantar terkait. Oleh karena itu, melihat kata-kata di lembar informasi tersebut sekarang, Xiao Chen sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, ia sangat senang. Sepertinya daun informasi memang memiliki efek mengidentifikasi nama, asal, dan kegunaan artefak magis. Hebat, mulai sekarang, aku tak perlu khawatir lagi tidak tahu nama dan kegunaan artefak magis apapun yang kudapat. Xiao Chen memfokuskan pandangannya dan terus membaca informasi pada selebaran itu. 6 kesadaran, juga dikenal sebagai 6 indera, adalah kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh, dan kesadaran pikiran. Di antaranya, kesadaran mata mengatur penglihatan, kesadaran telinga mengatur pendengaran, kesadaran hidung mengatur penciuman, kesadaran lidah mengatur rasa, kesadaran tubuh mengatur sentuhan, dan kesadaran pikiran mengatur kelima kesadaran lainnya, yang memungkinkan kita memiliki pikiran dan membedakan antara baik dan jahat, benar dan salah. 6 manik kesadaran memiliki efek memberkati dan memperkuat ke-6 kesadaran tersebut. Meningkatkan 6 indera, ini benda ajaib tipe buff. Tapi di antara rangkaian manik-manik 6 indera ini, seharusnya hanya manik-manik tubuh yang punya efek ini. Artinya, manik-manik ini hanya bisa meningkatkan indera praba. Tapi bagaimana caranya agar manik-manik ini bisa meningkatkan indera prabaku? Xiao Chen membelai mutiara sebening kristal itu, dengan cepat memeriksa daun informasi, mencari jawaban. Seperti yang diharapkan, ia tidak mengecewakannya. Tak lama kemudian, ia menemukan catatan terkait dan, mengikuti metode yang diajarkan di sana, mengirimkan secercah kekuatan harapan ke dalam manik tersebut. Seberkas cahaya merah langsung memancar dari mutiara sebening kristal itu, seindah dan semenarik bunga persik yang sedang mekar. Cahaya merah langsung memasuki tubuh Xiao Chen. Tiba-tiba, Xiao Chen memiliki banyak perasaan aneh. Pertama, ia merasakan berbagai iritasi yang disebabkan oleh pakaian tersebut pada kulitnya. Di beberapa bagian, pakaian tersebut terasa sangat lembut, membuat kulitnya terasa nyaman. Di bagian lain, pakaian tersebut agak kaku, dan gesekannya menyebabkan kulitnya terasa sedikit tidak nyaman.
Sensasi-sensasi ini adalah sesuatu yang biasanya tidak pernah ia alami. Dan kalaupun ia mengalaminya, sensasinya tidak akan sehebat ini. Untuk sesaat, Zhao Chen bahkan bertanya-tanya apakah kulitnya yang kasar telah kembali selembut kulit bayi. Pada saat yang sama, Zhao Chen merasakan sensasi baru pada jari-jarinya saat ia membelai mutiara itu. Garis-garis yang sangat halus dan ketidakrataan pada manik-manik, yang tidak akan pernah bisa dideteksi oleh orang normal. Semuanya terlihat jelas oleh jari-jarinya. Sensasi sentuhan yang ditingkatkan memang menakjubkan dan menyenangkan. Namun, sebagai mahasiswa kedokteran dan seseorang yang bercita-cita menjadi dukun, Zhao Chen langsung menghubungkan sensasi sentuhan yang ditingkatkan dengan dunia kedokteran. Diagnosis pengobatan tradisional Tiongkok menekankan observasi, auskultasi, penyelidikan, dan palpasi. Palpasi tidak hanya mengacu pada pengambilan denyut nadi, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik. Meskipun diagnosis pengobatan barat tidak melibatkan pengambilan denyut nadi, tetap mencakup pemeriksaan fisik. Kini, dengan manik tubuh dari manik 6 indera praba saya telah jauh lebih baik. Di masa mendatang, ketika saya mengambil denyut nadi atau melakukan pemeriksaan fisik, saya pasti akan dapat memahami lebih banyak informasi dan lebih akurat daripada sebelumnya. Dikombinasikan dengan teknik observasi Qi, kemampuan diagnostik saya pasti akan mencapai tingkat yang baru. Zhao Chen sangat gembira dan segera mencoba memeriksa denyut nadi dengan berkat manik-manik tubuh. Ia menaruh tangan kanannya di pergelangan tangan kirinya, menekan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manisnya masing-masing pada titik nadi Chun, Guan, dan Qi. Sejak kursus diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok diperkenalkan pada lembar informasi, Zhao Chen telah mempelajari diagnosis denyut nadi dan telah mempraktikkan diagnosis denyut nadi pada dirinya sendiri dan teman-teman sekelasnya berkali-kali untuk mengidentifikasi perubahan dalam karakteristik denyut nadi. Namun sejujurnya, kemajuannya belum ideal. Ia bisa mendeteksi denyut yang lemah dan kuat, tetapi ia kesulitan mendeteksi denyut yang lebih kompleks seperti denyut berongga, licin, dan kaku. Membedakan beberapa jenis denyut yang serupa pun jauh lebih mustahil. Lagi pula, diagnosis denyut nadi tidak hanya memerlukan landasan teori yang kuat tetapi juga praktik klinis yang lama untuk menguasai keterampilan sepenuhnya dan membedakan perbedaan halus antara berbagai pola denyut nadi. Namun kini, dengan berkah dari Badi Beat, Zhao Chen sangat terkejut saat mendapati bahwa jari-jarinya dapat merasakan denyut nadi dengan kejelasan yang tak tertandingi. Denyut nadiku kuat dan bertenaga saat ini, yang jelas berkat energi vitalku yang kuat dan darah serta Qi yang kuat. Perasaan ini begitu jelas sampai-sampai aku bisa merasakan gesekan darah yang mengalir di pembuluh darahku. Zhao Chen ingin sekali menemukan beberapa orang untuk menguji kemampuan mendiagnosis denyut nadinya setelah diberkati oleh manik-manik tubuh. Setelah mencobanya beberapa saat, Zhao Chen berhenti memberkati manik-manik tubuh dan menyimpannya sementara di dalam cincin penyimpanannya, untuk diambil dan digunakan kembali saat dibutuhkan. Sedangkan 5 manik-manik lainnya yang pecah, ia ambil dan lemparkan kembali ke dalam lubang. Perjalanan ini sungguh berharga. Zhao Chen sangat gembira. Setelah mengisi lubang dengan tanah, ia berjalan mendekati kucing putih yang telah selesai makan. Ia mengeluarkan tisu dari sakunya, menyeka mulut kucing yang bernoda merah darah ular, lalu dengan penuh kasih sayang mengusap kepala kecilnya, tanpa henti memuji kucing yang baik, "Kau hebat kali ini." Kucing putih itu membusungkan dadanya, mengeong keras, dan tampak begitu bangga hingga Zhao Chen tak kuasa menahan tawa. Kucing putih itu sudah makan dan minum sepuasnya, tetapi masih banyak daging ular yang tersisa. Karena ular 5 tingkat ini telah mengolakinya sendiri di dalam kantong empedunya, dagingnya pasti sangat lezat. Sayang sekali jika dibiarkan membusuk di hutan belantara. Daging ular sangat bergizi, terutama dari ular yang hampir menjadi roh. Zhao Chen tiba-tiba teringat orang-orang yang tinggal di tepi danau. Fang Yi pernah berkata bahwa kepala koki Lakeside House adalah orang yang sangat eksentrik yang umumnya tidak memasak sendiri kecuali seseorang membawakannya bahan-bahan langka dan berharga atau tanaman obat. Pada saat itulah ia akan memamerkan keterampilan kulinernya yang luar biasa. Zhao Chen selalu curiga bahwa kepala koki restoran Lakeside mungkin merupakan penerus aliran kuliner Dingxi. Jika memang benar demikian, maka masakan yang ia masak bukan hanya rasanya yang lezat, namun saripati yang terkandung dalam bahan-bahan dan rempah-rempahnya pun dapat terekstrak secara sempurna, sehingga membuat orang merasa segar dan kuat setelah menyantapnya. Ular 5 tingkat ini hampir seperti roh, jadi dagingnya seharusnya dianggap sebagai bahan yang berharga, kan? Belum lagi kantong empedu ular dengan energi vitalnya. Jika kepala koki restoran tepi danau ini benar-benar keturunan dari aliran Dingxi, maka ia pasti bisa memasak daging ular dan kantong empedu ular dengan hasil terbaik. Bahkan jika kita berbagi dengannya, itu tidak akan rugi. Zhao Chen langsung mengambil keputusan ia akan membawa sisa daging ular itu ke rumah di tepi danau. Jika kepala koki mengakui kualitasnya, berarti dia benar-benar penerus aliran Dingxi, yang berarti saya tidak hanya akan memperoleh kesenangan menyantap makanan lezat di masa mendatang, tetapi juga mempunyai cara lain untuk meningkatkan kultivasi saya. Terlebih lagi, metode meningkatkan level kultivasi ini jauh lebih mudah daripada kultivasi itu sendiri. Tidak hanya tidak akan menyebabkan rasa sakit atau penderitaan,
tetapi juga akan sangat menyenangkan. Makan makanan lezat dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Adakah yang lebih menyenangkan di dunia ini daripada ini? Kalau kepala koki tidak menyadari nilainya, tidak apa-apa. Zhao Chen memang tahu sedikit tentang memasak. Meskipun ia tidak bisa menandingi penerus aliran Dingxi, yang bisa mengekstrak semua saripati dari bahan-bahan dan rempah-rempah, ia tetap bisa membuat sepanci sup ular tanpa masalah. Meskipun efeknya sedikit berkurang, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, kan? Memikirkan hal ini, Zhao Chen membungkuk dan mengambil daging ular yang ditinggalkan kucing putih itu, lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, ia mengambil kucing putih itu lagi dan menuruni lereng menuju desa Jiantai, terus mengikuti peta untuk mencari labu emas. Namun, setelah mencari di seluruh desa Jiantai, ia masih tidak dapat menemukan lokasinya di peta. Ia hanya memperhatikan bahwa desa itu sangat berdebu, dan bahkan langkah kecil di jalan pun akan menimbulkan awan debu yang besar, dan ia tidak tahu mengapa. Karena tidak menemukannya sendiri, ia memutuskan untuk bertanya kepada orang lain. Sambil memegang peta, Zhao Chen mendekati seorang wanita tua yang sedang berjemur di depan halamannya dan dengan sopan berkata, "Halo, Bu, apakah Anda tahu di mana tempat ini ditandai di peta?" Meskipun wanita tua itu sudah cukup tua, penglihatan dan pendengarannya masih sangat baik, dan kesehatannya sangat baik. Setelah mengambil peta itu dan melihatnya sekilas beberapa kali, ia berkata, "Kelihatannya familiar, coba kupikir." Menantu perempuannya mendengar suara di pintu dan keluar. Ketika mendengar bahwa Zhao Chen datang untuk menanyakan arah, ia pun membantunya melihat peta. Sesaat kemudian, menantu perempuannya berkata, "Bukankah ini tambang batu bara keluarga Ji?" Setelah diingatkan olehnya, wanita tua itu mengenali peta itu dan mengangguk sambil berkata, "Benar, itu tambang batu bara keluarga Ji." Zhao Chen senang karena bertanya arah ternyata membuahkan hasil, dan ia segera bertanya, "Tambang batu bara keluarga Ji? Di mana itu? Saya sudah lama berkeliling desa, tetapi saya masih belum menemukan tempat ini di peta." Menantu perempuan itu tak kuasa menahan tawa. "Tentu saja kamu tidak akan menemukannya di desa, karena tambang batu bara keluarga Ji tidak ada di desa. Teruslah berjalan lurus di sepanjang jalan ini, dan sekitar 100 meter setelah pintu masuk desa, ada percabangan jalan yang menanjak. Ikuti jalan itu sampai ujungnya, dan disitulah tambang batu bara keluarga Ji." "Oh, begitu. Pantas saja aku tidak menemukannya di desa." Zhao Chen tiba-tiba tersadar. "Nenek, Bibi, terima kasih sudah memberiku petunjuk. Aku pergi dulu, sampai jumpa." Pemuda itu sangat sopan, puji wanita tua itu. Menantu perempuan itu menghentikan Zhao Chen dan bertanya, "Apakah kamu akan pergi ke tambang batu bara keluarga Ji sekarang?" "Ya." Zhao Chen mengangguk sebagai jawaban. Menantu perempuan itu berkata, "Suamiku bekerja di tambang batu bara keluarga Ji. Bisakah kamu membawakan sesuatu untuknya?" "Tidak masalah." Zhao Chen langsung setuju. Menantu perempuan itu berbalik dan kembali ke dalam rumah. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan sebungkus obat, yang berisi kapsul penisilin dan beberapa obat batuk dan asma. "Ini obat yang kudapatkan untuk suamiku dari puskesmas. Awalnya aku berencana mengantarkannya sendiri, tapi karena kamu akan pergi ke tambang batu bara keluarga Ji, aku bisa menghemat waktuku. Aku bisa memanfaatkan waktu luang ini untuk merapikan halaman rumahku." Menantu perempuan itu menyerahkan obat itu kepada Zhao Chen, memberitahunya nama suaminya, dan mengucapkan terima kasih berulang kali. "Tak perlu berterima kasih padaku, itu bukan apa-apa. Kalau ada yang harus berterima kasih padamu, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tanpa arahanmu, aku masih akan berkeliaran di desa seperti lalat tanpa kepala." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tua dan menantu perempuannya, Zhao Chen meminum obatnya dan menuju ke tambang batu bara milik keluarga Ji, mengikuti petunjuk yang telah mereka berikan kepadanya. Tak jauh dari pintu masuk desa, memang terlihat jalan menuju ke atas gunung. Setelah berjalan di sepanjang jalan ini selama sekitar 20 menit, Zhao Chen melihat sebuah tambang batu bara. Kualitas udara di sini bahkan lebih buruk daripada di desa Jiantai di bawah. Lapisan tebal debu batu bara dan silikon memenuhi udara, membuat sulit bernapas. Tidak heran ada lapisan abu hitam di desa Jiantai, akar penyebabnya ada di sini. Tambang batu bara keluarga Ji ini tidak melakukan pencegahan debu dan penghilangan debu sebagaimana disyaratkan. Zhao Chen melirik peta. Memang, lingkungan sekitar persis seperti yang digambarkan di peta. Dan lokasi labu emas itu berada di dalam tambang batu bara keluarga Ji. Gerbang tambang batu bara keluarga Ji tidak besar, hanya cukup untuk satu truk besar. Dengan gerbang terbuka lebar, Zhao Chen masuk dan melihat sekelompok penambang batu bara duduk di tanah, beristirahat. Dilihat dari penampilan para penambang yang tampak lesu, mereka pasti telah bekerja semalaman di tambang dan baru saja diangkat untuk beristirahat. Tak hanya pakaian mereka yang bernoda hitam, wajah mereka pun sehitam Zhang Fei dan Li Kui. "Nak, siapa yang kamu cari?" Seorang penambang tua, saat melihat Zhao Chen, mengajukan pertanyaan kepadanya. "Saya mencari Pan Ping. Keluarganya meminta saya membawakannya obat," jawab Zhao Chen.
Pan Ping yang dimaksudnya adalah putra dari wanita tua yang baru saja ia minta petunjuk jalan. Saya Pan Ping. Seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun berdiri. Wajahnya tertutup debu batu bara, begitu hitam sehingga tak seorang pun bisa mengenalinya kecuali giginya yang putih. Setelah menerima obat dari Zhao Chen dan berterima kasih padanya, Pan Ping bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu bukan dari desa kami, kan? Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya." "Ya, aku bukan dari desa Jiantai." Zhao Chen mengangguk. "Lalu apa yang kamu lakukan di desa kami?" tanya Pan Ping bingung. Meskipun Gunung Jiuding merupakan kawasan wisata, kebanyakan orang yang datang ke sini tidak mengunjungi desa Jiantai. Alasannya sederhana, udara di sini lebih buruk daripada di Chengdu. Jadi siapa yang mau repot-repot datang ke sini untuk menghirup debu-debu itu? Aku di sini untuk mencari sesuatu. Zhao Chen merogoh cincin penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah labu kecil. Lalu bertanya, "Paman dan tetua, apakah ada di antara kalian yang pernah melihat labu kecil seperti ini sebelumnya? Aku bersedia membelinya." Semua orang menoleh untuk melihat labu kecil di tangan Zhao Chen. Namun tak lama kemudian banyak orang menggelengkan kepala, dan beberapa bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nak, untuk apa kamu menginginkan labu kecil ini?" Zhao Chen, tentu saja, tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia sudah menyiapkan penjelasannya dan langsung menjawab, "Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya hanya merasa ini cukup cantik dan ingin mencari yang lain untuk melengkapi set ini. Ini hadiah dari seorang teman. Teman saya bilang dia membelinya di kuil Dewa Bumi setempat di desa Jiantai. Tetapi ketika saya sampai di sana, saya baru tahu kalau kuilnya sudah dihancurkan." Kata-kata ini setengah benar dan setengah salah, tetapi para penambang batu bara tidak meragukannya. Orang-orang mengoleksi berbagai macam benda akhir-akhir ini, jadi mengoleksi labu kecil bukanlah hal yang mengejutkan sama sekali. "Kebetulan sekali. Aku punya labu kecil di sini yang kutemukan saat kuil setempat dihancurkan. Coba lihat, apa labu itu cocok dengan labumu?" Pan Ping meletakkan obat itu di tumpukan batu bara di dekatnya, melepaskan tangannya, mengeluarkan labu kecil dari dalam pakaiannya, dan menyerahkannya kepada Zhao Chen. Setelah menerima labu kecil, Zhao Chen segera mengaktifkan teknik observasi miliknya. Cahaya putih yang menyilaukan beriak di dalam labu kecil, yang merupakan elemen logam di antara 5 elemen. Itu saja. Zhao Chen sangat gembira. Ini benar-benar kasus menemukan sesuatu tanpa perlu mencarinya. Dia mengelus labu emas itu, tanpa repot-repot mendongak, dan berkata, "Paman Pan, sebutkan harganya dan jualah labu kecil ini kepadaku." "Hei, ini cuma labu kecil. Berapa harganya?" "Karena kamu suka, aku akan memberikannya." Pan Ping melambaikan tangannya, menunjukkan kemurahan hati seorang pendaki gunung. "Tidak, tidak, tidak, kau saja yang menentukan harganya." Pan Ping berterus terang, tetapi Zhao Chen bukan orang yang suka memanfaatkan orang lain, jadi ia segera mendongak dan berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan bicaranya, dia berseru kaget. Ada apa?" Pan Ping benar-benar bingung dengan reaksi terkejut Zhao Chen. Ia menunduk untuk memeriksa apakah ada yang salah dengan dirinya sendiri. Kalau tidak, mengapa Zhao Chen begitu terkejut? Tanpa ia sadari, seruan Zhao Chen itu karena, melalui teknik pengamatan kinya, ia melihat gelombang energi jahat bergejolak di area paru-paru Zhao Chen. Energi jahat ini sangat kuat, jelas menunjukkan bahwa penyakit itu telah merasuk ke dalam organ-organ dalamnya. Melalui seni mengamati ki, Zhao Chen juga menemukan bahwa paru-paru Pan Ping memiliki ki tanah yang sangat kuat, yang sepenuhnya menekan 4 ki lainnya dalam 5 elemen. 5 elemen seperti itu jelas menunjukkan masalah serius. Zhao Chen segera bertanya, "Paman Pan, apakah akhir-akhir ini Anda mengalami sesak dan nyeri dada, sesak napas, dan sering batuk?" Pan Ping tidak mengerti mengapa topiknya tiba-tiba melonjak drastis, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimana kamu tahu?" Sebelum Zhao Chen sempat berbicara, raut wajah Pan Ping tiba-tiba berubah. Rahangnya terkatup rapat, alisnya berkerut, seolah-olah kesakitan luar biasa. Ia mencengkeram dadanya erat-erat dengan kedua tangan dan terbatuk-batuk hebat. Dahak kental mengepul dari mulutnya. Tanpa terkecuali, semua dahak ini berwarna merah kehitaman. Merah adalah darah. Hitam adalah debu batu bara yang terhirup ke paru-paru. Zhao Chen melangkah maju dan memeriksa denyut nadi Pan Ping, sambil diam-diam mengeluarkan badi beat dari cincin penyimpanannya. Denyut nadi Pan Ping terasa jauh lebih lemah dibandingkan orang normal. Denyutnya tipis dan lambat, bagaikan pisau ringan yang menggores permukaan bambu, disertai perasaan kesulitan dan hambatan. Ini denyut nadi yang lemah dan terputus-putus. Dulu, Zhao Chen kesulitan mendiagnosis denyut nadi secara akurat. Namun kini, dengan bantuan manik tubuh, ia dapat mendiagnosis denyut nadi secara akurat dalam waktu singkat. Berdasarkan denyut nadi, gejala, dan 5 elemen kebenaran dan kejahatan yang terlihat melalui teknik pengamatan ki, ditambah lingkungan kerja di sini, Zhao Chen menyimpulkan bahwa Pan Ping tidak menderita penyakit pernapasan biasa, tetapi silikosis. Kualitas udara di sini sangat buruk, belum lagi kondisi ditambang.
Pan Ping, seorang penambang batu bara, bekerja di bawah tanah selama bertahun-tahun, menghirup debu silika batu bara dalam jumlah besar. Debu ini tertahan di paru-parunya dan tidak dapat dikeluarkan, menyebabkan fibrosis pada jaringan paru-parunya dan akhirnya menyebabkan silikosis. Tepat ketika Zhao Chen hendak memberitahu Pan Ping tentang diagnosisnya, kondisinya tiba-tiba memburuk. Ia tidak hanya batuk darah, tetapi juga kesulitan bernapas. Ia membuka mulutnya lebar-lebar untuk bernapas, tetapi tidak bisa bernapas. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap, dan tubuhnya jatuh terlentang. Jika Zhao Chen tidak menangkapnya tepat waktu, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Batu bara berserakan di mana-mana. Jika kepalanya terbentur, dia pasti sudah berdarah deras. Zhao Chen menendang biji batu bara di sekitarnya dan dengan hati-hati meletakkan Pan Ping di tanah. Ada apa dengan Lao Pan? Oh tidak, Old Pan juga kambuh. Selama 2 minggu terakhir, meskipun semua orang batuk, kondisi mereka tidak memburuk. Saya pikir penyakit semua orang akan berangsur-angsur membaik, tetapi saya tidak menyangka Lao Pan akan kambuh hari ini. Para penambang batu bara segera berkumpul, mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi Pan Ping sambil mendesah dan mengobrol di antara mereka sendiri. Dilihat dari apa yang mereka katakan, tampaknya ada cukup banyak orang di sini yang menderita silikosis. Zhao Chen melirik sekilas, menggunakan teknik pengamatan kinya. Benar saja, setiap penambang batu bara di sini memiliki aura jahat dan energi tanah yang sangat kuat di paru-paru mereka. Setelah memeriksa kondisi Pan Ping, penambang batu bara tertua itu mengambil keputusan tegas. Pan Ping terlihat sangat serius. Cepat, panggil beberapa orang ke sini dan bawa dia ke pusat kesehatan kota. Jangan sentuh dia, teriak Zhao Chen buru-buru. Perjalanan ke puskesmas dari sini akan lama. Mengingat kondisi Paman Pan, dia tidak akan bisa sampai ke rumah sakit. Penambang batu bara tua itu mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Biar aku coba, kata Zhao Chen. Bisakah kamu melakukannya? Beberapa penambang batu bara bertanya. Saya mahasiswa Universitas Kedokteran Sihua. Sekalipun saya tidak bisa menyembuhkan Paman Pan, saya masih bisa meringankan rasa sakitnya dan membantunya bernapas kembali, kata Zhao Chen tanpa mendongak. Ia merogoh sakunya dan, di balik pakaiannya, mengeluarkan 9 jarum emas dari cincin penyimpanannya. Paman Li, bagaimana menurutmu? Semua penambang batu bara mengalihkan perhatian mereka kepada penambang batu bara tua, yang tidak hanya paling tua tetapi juga paling senior, dan semua orang biasanya memperlakukannya sebagai pemimpin. Coba saja anak ini. Setelah berpikir sejenak, penambang batu bara tua itu berkata dengan suara berat, seperti katanya, mengingat kondisi Pan Ping saat ini, dia mungkin akan meninggal dalam perjalanan ke pusat kesehatan kota. Karena anak ini mahasiswa dari ibu kota provinsi, dia mungkin punya beberapa keterampilan. Sementara mereka berbicara, Zhao Chen menahan napas dan berkonsentrasi penuh, dengan cepat memikirkan rencana perawatan. Obati gejalanya terlebih dahulu. Meskipun silikosis Pan Ping adalah gejala utamanya, tidak masalah jika kita mengobatinya nanti. Tugas yang paling mendesak adalah membangunkannya dari koma dan meringankan kesulitan bernapasnya. Meskipun keduanya hanyalah tanda, namun hal tersebut mengancam jiwa dan harus ditangani terlebih dahulu. Setelah beberapa pemikiran, Zhao Chen menemukan solusinya. Zhao Chen mengeluarkan jarum emas, menggosoknya dengan jari-jarinya dengan sedikit tenaga, dan jarum yang bengkok itu segera menjadi lurus. Dengan tangan kirinya, ia mengeluarkan tisu dari saku dan dengan kuat menyeka area di sekitar filtrum Pan Ping, menghilangkan lapisan tebal debu batu bara hitam dan memperlihatkan kulit normalnya. Kemudian, dengan jentikan tangan kanannya, sebuah jarum emas menembus filtrum Pan Ping dalam cahaya keemasan. Dengan jentikan dan gosokan jari-jarinya di ujung jarum, jarum akupuntur segera mulai bergetar secara berirama, memberikan rangsangan berkelanjutan pada Pan Ping. Melihat hal itu, sang penambang batu bara veteran segera berbalik dan berteriak kepada rekan-rekannya yang sedang menonton. Cepat, ambilkan air. Seketika itu juga seseorang menyerahkan segelas air berisi air putih. Nak, berikan ini padanya untuk dicuci. Penambang batu bara tua itu menyerahkan gelas air kepada Zhao Chen. Ternyata ia melihat Zhao Chen kesulitan membersihkan debu batu bara dengan tisu. Jadi ia pun melakukannya. Terima kasih. Zhao Chen mengambil gelas air dan membilas jari tengah, pergelangan tangan, dan bagian tangan Pan Ping lainnya dengan air. Penambang batu bara tua itu melambaikan tangannya berulang kali, berkata, kami tak akan berani membiarkanmu berterima kasih kepada kami. Kalau memang ada yang seharusnya berterima kasih, seharusnya kami berterima kasih padamu karena telah membantu mengobati Pan Ping. Nak, beranilah dan obati dia, jangan takut. Kalau terjadi apa-apa padanya, kami tak akan pernah menyalahkanmu. Itu hanya nasib buruknya. Ia khawatir Zhao Chen berada di bawah tekanan yang sangat besar, jadi ia mengatakan hal-hal itu untuk mencoba meredakan stresnya. Tanpa ia sadari, kemampuan Zhao Chen untuk menahan tekanan ternyata berkali-kali lipat lebih besar dari yang ia bayangkan. Tak lama kemudian, debu batu bara di beberapa area pun tersapu bersih, menampakkan kulit bersih.
Keberadaan debu batubara tidak hanya akan memengaruhi efektivitas akupunktur, tetapi juga dapat menyebabkan infeksi pada titik akupunktur. Sebenarnya, alkohol medis akan lebih baik dan juga akan mendisinfeksi area tersebut. Namun, Zhao Chen tidak memilikinya, jadi ia hanya bisa mencoba menggunakan air sebagai pengganti. Sepertinya aku harus menyiapkan alkohol medis untuk disimpan di cincin penyimpananku mulai sekarang. Sambil bergumam sendiri, Zhao Chen dengan cepat menusukkan serangkaian jarum emas ke titik akupuntur Pan Ping, termasuk Zongchong dan Shenmen. Kemudian, ia mengeluarkan jarum emas berujung segitiga dan menusukkannya ke titik akupuntur siku dan fossa poplitea Pan Ping, khususnya Kuze dan Weizhong. Di antara 9 jenis jarum, jarum tajam secara khusus digunakan untuk menusuk dan mengeluarkan darah. Pada saat itu, begitu jarum emas ditusukkan ke titik akupuntur Kuze dan Weizhong, darah merah tua langsung mengalir keluar. Selama perawatan, Pan Ping yang pingsan, kembali sadar dan membuka matanya. Dia sudah bangun. Si tua Pan sudah bangun. Wah, aku tidak menyangka anak ini begitu hebat. Dia benar-benar berhasil membangunkan si tua Pan. Pantas saja kamu mahasiswa dari ibu kota provinsi. Kamu memang hebat. Para penambang batubara yang sebelumnya menginterogasi Zhao Chen kini merasa lega. Namun, Zhao Chen tidak merasa lega. Karena meskipun Pan Ping sudah bangun, kesulitan bernapasnya belum juga membaik. Ia masih terengah-engah dan tidak bisa bernapas banyak. Setelah mendengarkan lebih dekat, Zhao Chen menyadari adanya suara dahak dalam napas Pan Ping. Dengan bantuan amulet, ia meletakkan tangannya di leher Pan Ping dan, setelah meraba beberapa kali, menemukan sesuatu yang baru. Gumpalan dahak tersangkut di trakea Pan Ping. Dahaknya berbeda dari dahak biasa. Dahak tersebut mengandung banyak debu silika, sehingga tidak hanya sulit untuk dikeluarkan melalui batuk, tetapi juga dapat menghalangi pertukaran gas jika menyumbat saluran napas. Untuk mengatasi gejala sesak napas, dahak ini harus dikeluarkan. Di rumah sakit atau klinik, alat penghisap bisa digunakan untuk mengeluarkan dahak yang menyumbat saluran napas. Tetapi ini adalah tambang batubara, jadi bagaimana mungkin mereka memiliki peralatan medis seperti itu? Untungnya, Zhao Chen segera menemukan metode lain dalam catatan medis. Dia meletakkan tangan kirinya di titik akupuntur Tansong di tengah dada Pan Ping dan memijatnya dengan kuat. Merangsang titik akupuntur ini dapat melebarkan saluran pernafasan. Pada saat yang sama, Zhao Chen meletakkan tangan kanannya di area tempat dahak tersangkut, dan melalui teknik pemijatan seperti mengetuk, mencubit, dan menekan, ia berhasil memecah dahak kental dan mengeluarkannya dengan lancar. Batuk-batuk-batuk. Setelah batuk hebat, Pan Ping mengeluarkan beberapa gumpalan dahak kental berwarna merah tua, dan kesulitan bernafasnya segera berkurang secara signifikan. Terima kasih. Pan Ping sangat berterima kasih. Ia tahu jika bukan karena Zhao Chen, ia mungkin sudah mati. Melihat pernafasan Pan Ping telah kembali normal, semua penambang batubara menghela napas lega. Penambang batubara tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Beberapa orang, bawa Pan Ping ke pusat kesehatan kota." Sebelum ia sempat selesai bicara, Pan Ping melambaikan tangannya dan menolak. "Tidak perlu. Tidak perlu. Aku punya obat di sini, aku bisa minum nanti. Pergi ke rumah sakit akan menghabiskan banyak uang." Zhao Chen menasihati, "Paman Pan, sebaiknya Anda tetap pergi ke rumah sakit. Tapi puskesmas mungkin tidak akan banyak membantu. Anda menderita silikosis, jadi sebaiknya Anda pergi ke rumah sakit besar di Rongcheng. Saya juga memperhatikan bahwa Paman Pan bukan satu-satunya yang menderita silikosis di sini. Hampir semua orang mengalaminya, hanya saja tingkat keparahannya berbeda-beda. Jadi, sebaiknya Anda semua pergi ke rumah sakit besar di Rongcheng untuk pemeriksaan." Begitu dia mengatakan hal itu, semua penambang batubara yang hadir terdiam. Setelah beberapa lama, penambang batubara tua itu mendesah dan berkata dengan senyum getir, "Nak, kau pikir kami tidak tahu kalau kami menderita silikosis? Kami sudah lama tahu kalau kami menderitanya. Hanya saja, pengobatan silikosis itu mahal sekali, dan kami tidak mampu." "Itu tidak masuk akal," kata Zhao Chen sambil mengerutkan kening. "Setahu saya, silikosis adalah penyakit akibat kerja, dan merupakan jenis cedera kerja. Anda berhak atas asuransi kompensasi pekerja, dan menurut peraturan nasional, tambang batubara harus mengganti biaya pengobatan Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak mampu berobat?" Penambang batubara tua itu menggelengkan kepala dan berkata, "Nak, asuransi kecelakaan kerja dan penggantian biaya tambang batubara yang kau bicarakan itu hanya ada di tambang batubara biasa. Kami tidak punya hal-hal baik seperti itu di sini." Para penambang batubara yang menonton di dekatnya pun menyuarakan pendapatnya. "Benarkah? Saudara-saudara Ji akan berbaik hati membelikan kita asuransi kompensasi pekerja dan mengganti biaya pengobatan kita? Kecuali kalau matahari terbit dari barat. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena saudara-saudara Ji tidak menahan gaji kita. Bulan lalu, Ma Laosan terluka di tambang, dan Ji bersaudara tidak menjenguknya, apalagi menyediakan biaya pengobatan atau nutrisi. Ma Laosan justru menuduhnya menunda kemajuan penambangan, tidak hanya memotong gajinya tetapi juga menuntut kompensasi.
Mereka hampir membuat Emma Lawson dan keluarganya hampir bunuh diri. Mengharapkan mereka mengganti biaya pengobatan kami sungguh mustahil. Dari percakapan para penambang, Zhao Chen dengan cepat menyusun informasi. Ternyata tambang batubara keluarga Ji bukanlah tambang batubara resmi, melainkan tambang batubara ilegal yang dikelola dan dioperasikan secara pribadi oleh Ji bersaudara. Para penambang batubara di sini semuanya adalah penduduk pegunungan dari desa Jiantai dan beberapa desa di sekitarnya, yang dibujuk untuk bekerja oleh Ji bersaudara dengan iming-iming gaji tinggi. Setibanya di sana, mereka baru menyadari bahwa itu adalah tambang batubara ilegal. Namun, sudah terlambat untuk berhenti. Ji bersaudara telah menyelidiki latar belakang keluarga mereka secara menyeluruh dan mengancam mereka bahwa mereka harus bekerja di sana dan tidak diizinkan melaporkannya kepada pemerintah. Siapapun yang tidak patuh akan dipukuli atau dilukai, atau bahkan keluarga mereka akan terlibat. Saudara-saudara Ji kejam dan menjadikan sekelompok nekat sebagai antek mereka. Para penambang batubara, yang mengkhawatirkan keluarga mereka, tidak punya pilihan selain berkompromi dengan mereka, dieksploitasi, dan bekerja dengan upah rendah sambil mempertaruhkan nyawa mereka. Saudara-saudara Ji ini benar-benar keterlaluan. Zhao Chen menggertakkan giginya karena benci setelah mendengar cerita penambang batubara itu. Karena para penambang batubara terlalu tertekan dan mengancam akan melaporkan Ji bersaudara, ia memutuskan untuk membiarkannya. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan merekam seluruh bagian dalam dan luar tambang batubara keluarga Ji, berniat menggunakannya sebagai bukti laporannya. Selama pemotretan, kondisi beberapa penambang batubara lainnya memburuk. Meskipun mereka tidak pingsan atau mati lemas seperti yang dialami Pan Ping, mereka masih merasakan sakit yang luar biasa, dan hanya bantuan Zhao Chen yang meringankan gejala mereka. Para penambang batubara tak habis pikir mengapa kondisi mereka tiba-tiba memburuk hari ini. Tetapi Zhao Chen berhasil menemukan jawabannya pasti karena labu emas. Labu emas mengandung unsur logam dari teori 5 elemen, dan di antara 5 organ dalam tubuh manusia, paru-paru termasuk dalam unsur logam. Setelah Pan Ping mendapatkan labu emas, semua penambang batubara di tambang batubara keluarga Ji merasakan manfaatnya. Unsur logam yang dilepaskan labu emas memperkuat paru-paru mereka, sehingga penyakit mereka dapat dikendalikan atau bahkan diringankan.